syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa bassiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Luqman ayat ke-12. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Masya Allah. Tadi Teh Sasa udah membacakan surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156 dan surat Luqman ayat 12. Nah, pemirsa balik lagi bersama kami bersama Senja Berkah. Pasti berkah. Nah, Teh Sasa aku mau nanya nih, apa sih makna dari ayat Al-Baqarah dan ayat Luqman tersebut? Iya. Kita lanjut lagi ya sahabat Senja Berkah. Jadi kita tadi sudah lihat di firman Allah ayat surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156 dan juga tadi surat Luqman ayat 12. Di sini Allah berfirman bahwa dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Wabassiris sabirin. Yaitu siapa? Mereka alladzina idza asobathum musibah. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kita mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah. Bukan berarti kita tidak berusaha ya. Kita selalu menerima itu sebagai ujian, macam-macam ujian tadi. Dan kemudian mengembalikannya berserah diri, meminta pertolongan, perlindungan pada Allah. Nah kemudian kalau ayat berikutnya itu yang tentang syukur, ini memang salah satu nasihat dari Luqman itu kepada anaknya. Di sini memang dan sungguh telah kami berikan hikmah. Hikmah itu ada ilmu ya, kebijaksanaan dari seorang Luqman. Luqman itu bukan nabi, tapi benar-benar seorang orang tua yang benar-benar paham gitu gimana cara mengedukasi anak gitu, memberi pola asuh anak. Di sini diperintahkan untuk bersyukurnya kepada Allah dulu. Syukur kepada Allah dulu. Anishkurillah gitu. Wa may yaskuru fa inama yaskuru li nafsih. Barang siapa yang bersyukur itu untuk dirinya sendiri. Kita sering menganggap kalau syukur-syukur ini kan aku teh sebenarnya pengennya ini gitu. Padahal bersyukur itu kita memuji Allah dan kita membuat apa yang terjadi itu adalah sudah pas buat kita gitu. Kehendak Allah dan memang apa yang kita butuhkan ya. Bukan yang kita inginkan ya, kadang suka ada gitu ya. Bukan yang kita inginkan tapi yang kita butuhkan. Karena Allah Maha tahu kalau kita dikasih lebih bisa jadi sombong gitu kan. Misal contoh ya. Gitu. Kemudian Aduh, contohnya ke aku nih. nah, kemudian wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Di sini maka sesungguhnya Allah itu maha kaya gitu ya. Tidak, kalau yang kufur-kufur itu yang tidak bersyukur, Allah tuh nggak butuh gitu. Makanya kalau kita sholat, ibadah, saum Ramadan ataupun sodakoh itu sebenarnya mensyukuri diri kita. Jadi suka ada orang yang aku tuh capek soalnya udah kerja keras. Emang kerja keras buat Allah. Aku tuh capek udah belajar. Aku tuh capek udah jadi orang baik. Aku tuh capek ngertiin kamu. Emang ngertiin kamu itu karena siapa? Karena kita butuh, kita pahami bahwa Allah yang memberi kekuatan, maka kita bersyukur. Maksudnya mengembalikan posisi kita sebagai titipan Allah itu gitu. Jadi keadaan sabar dan syukur itu adalah orang mukmin, ajaban lil mukminin akan selalu begitu kondisinya gitu. Tidak akan mengeluh. Karena dia kalau diberi ujian dia sabar,
kalau diberi nikmat dia syukur. Jadi kondisinya stabil, kayak stabilizer 110, 220, nggak meledak. Gitu. Jadi bisa mainkan gitu. Oke. Iya. Tetapi Jadi memang ya Iya. gimana Iya. tuh? Gimana tuh? jadi memang Gimana tuh? sabar itu tidak ada batasnya. Nah ya. itu betul. Nah itu ada ayatnya. Wasobiru warobitu. Itu Ali Imran ayat 200. Sabar itu harus ditambah staminanya terus. Sabar itu berlapis-lapis. Jadi perkuatlah kesabaranmu. Jadi maaf nih. Sekarang kan kita tahu nih masa pandemi kemarin ya. Iya. Kondisi 2 tahun setengah gitu kayak mati suri gitu. Mati suri. Ya kan hidup mati enggan gitu, Iya. apa gitulah ya, ada peribahasa mati enggak gitu, hidup juga enggak. Tapi masya Allah buat kita nih orang-orang yang sabar dan syukur, mager pun jadi produktif. Betul. Banyak kan yang produk-produk online gitu. Kalau sekarang aktivitas kita udah nggak bermasker lagi kan nih gitu ya. Ya kita syukuri lagi walaupun ekonomi masih merambat gitu. Tapi selalu mindset husnuzon, bersangka baik kepada betul. Allah. Dikasih lebih ya itu memang rezeki pada saat itu alhamdulillah. Waktu sebelum pandemi dikasih kurang atau innalillah gitu kan. Kalau innalillah. Jadi semua keadaan baik bagi dia. Dia sholatnya tetap rajin, ke masjidnya tetap rajin, birrul walidain berbuat baik kepada orang tua tetap jalan gitu. Pokoknya cari nafkah yang halal tetap jalan. Iya, Iya, iya. Gitu. Bahkan mungkin kalau misalnya tadi kasusnya kayak Yuda nih, mengeluh nih, Pemirsa. menyalahkan, Kena mungkin lagi. menyalahkan bisa jadi menyalahkan Allah juga kan. Nah, Ya Allah itu. kenapa dikasihnya, kan saya pengen A itu, Nah. bahkan mungkin sama Allah pun malah dikasih hujan lagi mungkin Nah, nanti Pak. iya, Teh ya, iya, bisa iya, jadi iya, ya. iya. Jadi prinsipnya Allah itu akan mengetahui isi hati kita nih, gitu. Nah, kalau kita siapa tahu gitu, tadi Allah kan memberikan jalan yang terbaik justru diganti yang lebih baik. Oke lah minta B, tapi ternyata maaf nih pelajarannya kan banyak tuh. Kita jadi sadar ternyata emang belum tentu kalau A bisa jadi aku sombong gitu kan. Atau juga ya menganggap rendah gitu untuk ilmu yang sedang kita pelajari iya, iya, gitu. betul. Bisa jadi dikasih A terus, aku lebih pintar dari dosen. Benar. Bisa jadi gitu kan. Jangan sampai dah aku jadi kayak gitu, jadi nggak mau kayak gitu. Tapi Kak Sasa ngomongin soal Iya. sabar nih, banyak orang gitu ya. Sabar tuh ada batasnya gitu. Nah, itu iya, iya. Ya seperti yang tadi kata Abai juga, kalau kita sabarnya kayak gimana sih, ada batas nggak? Sabar itu sampai kita mati. Kalau kita bilang, aku tuh udah ngertiin kamu, gitu kan. Aku tuh udah belajar, gitu ya. Sabar aku tuh ada batasnya. Iya, Nah, ada Banyak banyak tuh, banyak. Iya, banyak. Banyak yang kayak gitu. Batas Banyak. aku tuh ada, sabar aku tuh ada batasnya. Nah gitu. itu, justru ya pada saat dia mengatakan itu, justru dia tuh lagi nggak sabar, gitu. Jadi berkedok sabar tapi ada Iya. batasnya Oke, ya. Dia tuh pengen di ngertiin. Iya. Padahal orang sabar itu rata-rata keadaannya itu menahan diri dari hal yang tidak mengenakan. Langsung ingat Allah tadi, menyerahkan semuanya dan minta pertolongan, perlindungan pada Allah. Jadi dia akan punya poin plus. Karena sabar itu adalah pada saat pukulan pertama. Jadi misalkan ya Teh Sasa dulu punya kedua orang tua nih ya. Terus salah satunya wafat, yang dipanggil duluan tuh ayah. Nah, pada saat meninggal itu aku lagi seumur-umur kalian nih, lagi unyu-unyu gitu ya, masa semester akhir gitu. Kebayang ya, ditinggal ayah semester akhir gitu kan. Lagi butuh-butuhnya banyak ini kan untuk penelitian, support system. Nah, pada saat itu gimana nih perasaan aku Teh? Ya karena Allah sayang sama papa aku sehingga papa aku diambil lebih dulu. Toh nanti aku ketemu lagi insya Allah kalau aku jadi anak yang soleha gitu. Soleha. Jadi sebenarnya aku sekarang tugasnya adalah menjadi anak yang soleha buat mama papa gitu. Jadi berprestasilah buat mereka, nanti alam kubur mereka mengalir tuh jariah amal gitu. Jadi berpikirnya enggak ya putus deh sumber rezeki. Nah itu salah, karena sumber rezeki kita bukan papa kita atau siapapun, yaitu sumber utamanya Ar-Razzaq, yaitu Allah. Iya, gitu. oke. Dan ternyata memang kehidupan Teteh setelah papa meninggal, ya biasa-biasa aja, maksudnya masih bisa kuliah, bahkan bisa nikah, punya anak. Karena itu tadi ya Teh, bersyukur ya. Iya bersyukur, iya menempatkan sesuatu pada tempatnya.
gitu. Tapi ini mau tanya nih ya Teh, ini Iya. seperti aku yang tadi ya, ketika memang sebenarnya ketika kita mendapatkan suatu keuntungan itu kan tentu saja kita harus bersyukur dan bahkan misal mendapatkan suatu yang tidak untung kita juga tetap bersyukur. Tapi mungkin seperti aku nih ya pemirsa ya, itu B itu kan bisa dibilang keuntungan ya karena ada yang dapat C, tapi aku malah menganggapnya sebagai musibah dan tidak bersyukur. Itu gimana Teh Sasa? Iya, iya. Nah itu emang perasaan personal ya. Bagi yang pengen A, ya musibah dapat B gitu. Iya, betul. Tapi bagi yang bersyukur, alhamdulillah segini juga. Untung nggak dapet D. Waduh, Jadi Dek, ngulang dong. orang yang bersyukur itu gini, udah jatuh ketimpa tangga tetap aja alhamdulillah gitu. Kalau nggak dapat ya udah innalillah gitu. Jadi nothing tulus gitu. Dapat ya alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kalau enggak juga ya innalillah, berarti bukan rezeki aku gitu. Jadi penasaran juga nih perbedaan sabar sama ikhlas Teh. Oh gitu, iya. Jadi kalau sabar itu kan effortnya itu ada ya, Iya. karena kan dia harus ditambah terus staminanya. Nah kalau ikhlas itu di atas itu, karena ikhlas itu udah gini aja, mau dikasih apa juga pokoknya sama rasanya gitu. Jadi ikhlas itu mukhlis, orang yang tidak bisa diganggu setan itu orang yang mukhlis. Iya, orang yang ikhlas. ikhlas. Heeh. Jadi maaf nih, bukan berarti gini ya, ada orang yang tempel yang kanan, aku ikhlas deh tempel yang kiri, bukan gitu. Iya, itu mah lain ya pemirsa. Itu mah kelainan gitu ya. Ikhlas itu adalah perasaan kita pada saat kita apapun menjadikan bahwa kita tuh lebih tahu itu tuh sebagai energi kita untuk berserah gitu. Kan ikhlas mukhlis itu unsur kolbunya. Hatinya itu mukhlis bersih dari niat-niat ria, niat dari apa? Sum'ah, iri, dengki. Karena kenapa iblis masuk ke jajaran yang dikutuk, dilaknat sampai akhir nanti gitu ya, bahkan masuk ke dalam neraka, udah di ini kan, udah nggak ada pintu tobat dia mah. Iya, betul. Di depan Allah dia udah menyatakan diri nggak mau sujud kepada Adam. Itu karena sombong kan. Nah, kebalikan dari ikhlas itu adalah sombong. Orang yang ikhlas maka mengabdinya kepada Allah, abid, hamba. Ya. Ikhlas disuruh hayya ala sholah, hayya ala falah gitu kan. Mari kita meraih kemenangan ataupun suruh bangun untuk sholat, dia ikhlas bangun gitu karena tahu dia itu statusnya abid gitu. Nggak ada tuh perasaan ih kenapa sih aku lagi enak-enaknya tidur gitu. Apalagi kalau Ramadan nih ya, untuk pemirsa dari Senja Berkah, kita itu kan malam-malam tuh justru mengurangi tidur. Kalau siang-siang boleh tidur. Siang malah tidur ya betul. Karena apa? Buat malamnya itu Beribadah. mengejar malam Lailatul Qadar. Betul Ya, ya. itu di malam yang ganjil. Itu tuh pemaafan Allah, menghapuskan segala dosa. Betul. Nah orang ikhlas itu kan sebenarnya kita kan gak maksum dari dosa ya. Saya, teman-teman di sini semua dan pemirsa semua punya dosa. Betul. Karena kalau yang maksum itu para nabi. Nah makanya kita mengikhlaskan diri kepada Allah untuk mengabdi, mudah-mudahan nanti di malam Lailatul Qadar dimaafkan dosa-dosa kita. Jadi ikhlas itu sampai segitunya. Iya betul. Seperti itu. Wah seru banget ya perbincangan Iya, kita kali ini. betul, Nah betul. pemirsa jangan kemana-mana, bakal ada yang lewat dulu. Tentu saja. Makanya dari itu tetap di Senja Berkah. Pasti berkah.